langsung diperbaiki aja. Oh, iya. Oke, saya langsung dari atas lagi deh. Ini tadi jangan sampai tertinggal gitu tadi. Saya dari atas. Nah, oke. Cek sama-sama ya, ketahuan ya. Sebelum dikira udah disorot. Udah dicek sama-sama, tetap aja Iya, kelewat. kadang-kadang begitulah. Kalau rangkuman eksekutif saya kan nggak bisa ubah lagi karena memang itu sudah rangkuman setel dari bawah. Nanti kalau dari bawah kita ubah nanti baru ubah lagi atas lagi kan. Ya, saya masuk ke. Digedein buat Pak supaya kita bisa lihat. Oh baik Pak, baik. Digedein Bu. Iya Pak ya. Bukan dari laptopnya buat ya. Udah ya. Oke. Nah, sekaligus nanti kan ini ada SK-nya ini langsung disiapkan kalau memang nanti datang asesor tinggal teng gitu ya, tinggal kan daring ya semuanya. Ini tim penyusun sudah oke, saya tidak komentar di sini karena memang sudah jelas prosedur kerjanya. Nah, di sini pada lapor evaluasi diri itu kan kondisi eksternal itu ada lingkungan makro, ada lingkungan mikro. Ya. Nah, lingkungan makro di sini dikatakan mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak, itu Kan malah kalau di di belakang. seperti ini. Nggak, di komennya ada itu kalimatnya. Di komennya. Kecilin dikit. Nah, ini. Enggak, kecilin dikit aja. Supaya nampak semua. Iya kan, ini di mana yang ngecilnya di saya atau di mana itu? Nggak apa di sini aja. Sini. Oh iya, Saya kecilin. iya, ya. Oke. Oke. Waduh. Saya nggak tahu. Jadi saya sudah lari lagi yang bagian saya. Apa di sini saya turun. Ya, saya nggak bisa lagi melihatnya, Bapak udah hilangin. Enggak dari sini kalau yang di layar. Tenang. Enggak, saya kan melihat di laptop. Saya gimana membaca laptop saya kalau Bapak udah geser-geser? Sepakat dulu Pak ukurannya gitu, dia berjam lari-lari. Berarti di sini yang Enggak, saya hanya atur layar ini. Kalau yang Iya. atur ini dari Saya? ibu. Oh, Iya. oke, baik. Sorry kalau memang ini. Saya punya kok hilang. bukan. Nah, Nah. ini udah kelihatan kan Ibu Bapak ya? Ya. Nah, ini kan di dalam petunjuknya itu kondisi eksternal terbagi dua, satu lingkungan makro langsung dan ada mikro. Tetapi dikatakan dalam subkriterianya itu nanti dijelaskan mengenai aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya. Di sini belum ada. Di makronya. Ya di dalam lingkungan makro ini belum ada. Ini berbicara hanya STT IKSM terletak di alamat ini, di jalan besar gitu loh. Nah ini nanti sedikit-sedikit disinggung tentang aspek politiknya. Ya kalau aspek politik berbicara dengan regulasi aja nanti. Iya, sepatah haluan politiknya Iya. STT ya. Iya. Mendukung NKRI gitu loh. Cuman politiknya aja nggak ada Bu ya. Kalau masyarakat kan sudah ada budaya. Ekonomi, Ekonomi ada tuh. kalau kami membuatnya, kalau menurut saya satu paragraf untuk politik, satu paragraf untuk ekonomi, satu paragraf tentang kebijakan dan seterusnya. Kalau mau digabung beberapa poin bagus ya, tapi kalau bagusnya per satu paragraf, iya. Per satu paragraf ya. Jadi asesor pun, oh iya, langsung begitu kan? Dia asesor pun nggak bingung lagi, oh iya, gitu langsung. Nah itu, jadi untuk mikro dikatakan di sini adalah mencakup aspek pesaing, pengguna, lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, tenaga kependidikan, e-learning. Nanti bicara e-learning kan selama pandemi itu udah ada e-learningnya kan? Nah udah kita menjelaskan aja per satu subkriteria juga. Ini ya, oke. Nah kalau sejarah tidak ada komen itu. Nah di sini di bagian 7 kan ada situ sistem penilaian mutu. Nah kebetulan saya kan di bagian penilaian mutu, jadi ini banget saya banget tentang ini. Intinya begini, inti dari SPMI pertama ya kan ada unitnya. Di sini ada unitnya ya, unit penjamin mutu ya. Tapi di dalam naskah ini kadang-kadang ngomongnya unit penjamin mutu, kadang-kadang tim penjamin mutu. Itu kan konsisten juga kan?
Iya. Iya. Pertama ada unitnya. Yang kedua ada dokumennya. Tapi di sini mengucapkan dokumennya itu masih kurang tegas. Harusnya ya kadang kadang dibilang standar tertentu bidang akademik, ya kalimatnya belum pas gitu saya baca. Yang mesti begini ya, saya langsung aja karena ini kan dua syarat ini. Berapa itu, Bu? Bu itu di kriteria Tata Pamong di C2. C2 tata Sebentar saya ambil dulu. kriteria 2. Ini deh. Gini ya, saya ulang dari sini aja biar apa teratur. Ini kan C2 butir 7 C2 4. Nih, satu lagi efektivitasnya butir 15 C2.7. Ya kan? Ya. Oke, ini adalah syarat perlu terakreditasi. Kenapa saya periksa ini? Saya mohon maaf ya, saya secara jujur lah saya mengatakan, karena 3 prodinya kan C. Ya. Saya cek, waduh APT saya cek dulu deh gitu ya, memenuhi persyaratan nggak ini? Karena apa? C itu kan masih menggunakan 7 standar. Ya. Sementara ini udah pakai 9 kriteria. Beda 9 kriteria. Udah siap baik ya. Jadi ada syarat perlu. Kalau dulu C itu kan tanpa ada syarat perlunya. Sekarang udah ada syarat perlu. Saya cek deh ini C gitu ya. Berarti kalau sudah baik tadi saya nggak cek lagi nih. Udah yakin. Tapi karena C belum tentu gitu saya cek. Ini pertama saya kerjakan ini. Jadi ini semoga nanti karena ini kan nomor 1, nomor 2 data kuantitatif. Ini sudah saya hitung oke ini nomornya nih. Ini skornya udah 2267, yang nomor 2 udah 3, lebih ini, 3, skornya. Kenapa? Cuma 2 orang dosen tidak tetap dari 17. Artinya 10% kan? Ya. Kalau 10%-nya kan 1,7. Berarti 1 dari 2 kan? Jadi 3,6 atau 3,7 tadi udah oke. Sementara nomor 3 ini adalah data kualitatif. Ini kualitatif, ya kan? Ya. Nah, nanti saya bisa bantu cek deh ini. Benarkah ini terbukti ini? Bisa bantu. Jika ini sudah dipenuhi, berarti ini sudah terpenuhi. Clear dulu di sini kan Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Nah, hati-hati kita di sini karena 2 poin ini syarat perlu. Nah, saya menjelaskan sekaligus nomor 3 dan nomor 4. Pertama adalah harus ada unitnya. Udah ada di sini kan? Nah, tunjukkan SK-nya. Ada SK-nya? Ada. Yang kedua, tupoksi dari SK itu sudah jelas. Setiap ada SK, ada tupoksinya. Ya. Boleh langsung tunjukin sekarang ya supaya kita lihat ya. SK-nya. Iya. Iya. Jadi ada SK-nya, Ada nggak tupoksi boleh ya? nanti gitu. Nanti ambil dulu SK-nya, mana asesornya? Oh gitu ya. Ya. Iya. Iya. Jadi Bap- ini langsung aja dimasuk-masukkan gitu, Bu. Langsung di sini ya di kita setiap kriteria 2 langsung ada butir ini SK-nya langsung ada. Oh. Karena pertanyaan Bu, kan ini udah mau bulan ini. Ya hari Senin. Hari Senin. Senin. Boleh nggak kami tanda kutip ya bersama-sama mempersiapkan kita ini? Oke ada SK, jangan bilang ada tapi nanti nyari-nyari. Siapkan SK, tunjukin gitu loh. Dokumen. Dokumennya tunjukin SK-nya, SK pembuatan sistem penyampaian mutu dan ada nggak? Ya tunjukin. Nah, nggak boleh tapi. Ya. Itu nggak boleh jawabannya Jangan begitu. sampai Aduh. seperti itu, selesai lah tidak. Nggak boleh Tapi begitu. memang kita udah siapkan itu. Oke. Enggak, jawab gitu. Panggil orangnya. Sekarang Ini ya. diambil sekarang. Panggil orangnya. Oh, jadi kalau seumpama Bu kita scan itu kan, kita tampilkan. Kami kan Ada. itu kan Ini kita- orang SPMI dilihat maksudnya SK-nya kan kalau orang SPMI ya SK-nya kan simpan. Iya. Terus terang deh kami ini ya Pakai hanya algebra, menjawab misalnya. pertanyaan aja Pak. 7 kali ku bikin simulasi di UKI. Ada yayasannya, ada rektornya, semuanya. Termasuk Pak Wilson dulu kan. Pertanyaan A, ini pertanyaannya, jawabannya nanti apa? Saya bikin, ini pertanyaan, ini jawaban. 7 kali saya ulang-ulang simulasi. Sampai siapa yang menayangkan dan kita siapkan. Iya, siapa menayangkan, siapa ngecek data, siapa saya persiapkan semua simulasinya. Gini, saya juga kan udah memang kita sudah dekat lah Pak ya. Kalau saya dengan inilah membantu untuk ini deh gitu loh. Jangan pun nanti nggak siap gitu loh. Iya. Udah belum? Makanya ambil dokumennya. Nanti Senin jangan sampai seperti ini. Bilang kira ya. Bilang ada tapi mana tunjukin gitu loh.
lah. Perlu di-scan semua itu, Pak. Iya, iya. Nggak Scan gini. aja ya. Bukan scan ini Kak, kalau SK scan. Tapi kalau dokumen itu ada PDF-nya kan? Iya. Udah PDF. Oh, Jadi sekarang PDF-nya. udah belum? PDF-nya gitu kan. Udah ada belum, Bu? Belum di Gini nggak apa-apa. Sekarang ya gini. Nah, dicatat dulu, itu harus Apa siap. ada yang mau disiapkan kan? Catat siapa mengerjakan. Oke, baik. Saya jelaskan. Untuk menjawab nomor 3 dan nomor 4 demikian. Ya, pertama. Untuk nomor 3 kan penilaian sistem penjamin mutu, ketersediaan dokumen formal, ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktik baik. Nah, ini adalah dokumennya itu dokumen SPMI terdiri dari dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, baru formulir pelaksanaan standar SPMI itu minimal 4. Jika ada tambahannya ada SOP boleh tambahan. Nah, itu dulu dokumen. Nah, dokumen ini prosesnya itu adalah bagaimana proses mengembangkan SPMI. Berarti kalau kami ya, nanti kalau kami membentuk tim task force menyusun dokumen. Lalu tim ini merumuskan, lalu diperiksa oleh pimpinan yang bidangnya sesuai. Lalu setelah diperiksa nanti ditetapkan oleh badan penyelenggara yayasan setelah mendapat persetujuan dari Senat perguruan tinggi. Itulah penetapan. P yang pertama. Ya, jadi P yang pertama penetapan, tapi penetapannya nggak cukup langsung ke ujung penetapan, harus kita jelaskan proses membangunnya. Nah, clear. Yang kedua, pelaksanaan. Di sini juga kata-katanya itu belum begitu clear ya Pak ya. Nah, pelaksanaan standar SPM itu pada bidang akademik dan non akademik. Nah, kalau dia akademik, saya sudah baca di sini ada 24. Nah, ada lagi tambah 11 ya Bu ya? Iya. 11 lagi itu non akademik. Udah. P yang kedua, udah kan? Masuk ke evaluasi. PP bahaskan E. Evaluasi itu dilakukan dengan 2 cara. Pertama adalah monitoring. Monitoring mungkin di prodi atau tingkat dari STT, itu ya, monitoring. Nah, lalu yang kedua adalah dengan audit mutu internal, AMI. Karena ini adalah mandat dari Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016. Ya kan? Diaudit 1 kali dalam setahun, bisa baca ini 1 kali dalam setahun. Nah, hasil auditnya itu berarti ada temuan. Nah, dokumennya disiapkan ya. Temuannya, apakah di sini modelnya temuannya itu bentuk observasi dan ketidaksesuaian? Itu kan modelnya? Izin bertanya yang bagian SPMI. Kenapa? Kami Pak Martin. Belum dilaksanakan. Aduh, Enggak, Pak Martin udah bikin. Belum dilaksanakan. Aduh, Kalau bukan belajarnya. Pak Yonas yang bikin, ada Pak Martin yang bikin. Evaluasi. Iya, kami. Aminnya. Ami. Iya, Ami. Sedang dikonsep Ibu sama Pak Martin. Nah, menjawabnya nanti kalau tidak sampai ke situ nanti tidak terakreditasi. Iya. Kan PP, PP. Kalau nggak sampai ini nggak memenuhi persyaratan. Nah, kalau saya mengatakan kalau mau itu dikerjakan aja cepat, kerjakan cepat. Walaupun katakan ya kami laksanakan tahun ini itu atau tahun lalu lah ya. Iya. Buatkan aja langsung iya. Karena kalau tidak ada ini nggak tercapai nomor 3. Hati-hati kita karena PP, PP 5. Skornya kan 4 yang paling tinggi. Kalau nggak ada sampai E-nya udah harganya udah ini. Mohon izin Bu, tanya. Kan evaluasi itu monitoring itu apakah kan nggak hanya AMI loh, AMI nomor 1. Terus monitoring yang lain itu ada kan? Ya, tapi kan mandat regulasi itu AMI-nya yang harus. Oh iya, maksudnya AMI-nya Heeh. wajib gitu kan. Heeh. Tapi kan seperti macam angket-angket itu yang kayak pengguna lulusan, angket kepuasan mahasiswa segala macam itu kan itu termasuk dari evaluasi. Iya, boleh.
Itu adalah tambahan karena mandat regulasi kan audit mutu internal. Iya. Ya, gitu kan saya katakan monitoring sudah dilakukan, pasti ada rapat koordinasi, itu boleh monitoring. Iya. Nah, tapi ini AMI wajib, kalau nggak ada AMI, E-nya nggak sampai. Nah, ya itu udah E kan? Nah, baru peningkatan, pengendalian. Mohon maaf. Ini nampaknya perlu penguatan. Boleh nggak semua yang disampaikan itu dibikin tabel ya? Ada seseorang membuat tabelnya perlu ini. Dikerjakan itu sampai hari Sabtu. Saya nggak yakin apa yang Bu sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Saya tidak yakin apa yang Bu sampaikan tadi itu sudah kita mengerti bersama-sama. Nggak yakin saya. Ya, saya orang statistik dan biasa begini. Kalau lisan-lisan begitu saya tidak yakin. Mohon maaf saya sampaikan itu. Tujuannya adalah supaya bagus. Boleh nggak seluruh yang disampaikan oleh Bu Hotma tadi bikin deh satu matriks. Poin nomor 1 belum ada. Poin katakan nomor 1 ini. Nomor 1. Oke. Bikin lagi poin nomor 2 skor butir. Oke, nomor 3. Ini perlu ini. Karena ada beberapa yang saya sendiri mencatat sekitar 4 atau 5 tadi pada poin nomor 3 di Bu Hotma sampaikan dan kita semua bilang iya. Saya mohon maaf yakin tidak kita pahami. Mohon maaf. Pak, saya bertanya dulu Pak. Ada recordingnya? Ya mohon maaf. Mending dicatat satu orang ditampilkan di situ. Oke, poin nomor 3 yang kurang. 31 ini perlu bagaimana? 32 ini, 33 ini, 34 ini, gitu loh. Kalau nggak gitu ya kita pulang dari sini ya nggak ada butuh. Nanti malam kita aja Bu Esther langsung tampilkan di situ. Ini saya buatnya begini. Ya tolong Ibu bikin matriks matriks begitu. Ini sudah ada, ini belum dikerjakan gitu loh. Kapan mau dikerjakan gitu loh. Kalau begitu nggak baca itu. Hanya baca doang kan lewat aja itu. Kalau boleh bikin matriks seperti ini. Poin dari poin nomor 3 ini butir 1 perlu siapkan. 2 ini, 3 ini, terus udah ada belum? Belum. Kalau belum siapa kerjain? Kapan dikerjakan gitu loh. Saya aja untuk mereview satu malam saya kerjakan, saya baca nih. Saya siapkan benar. Apa bobot penilaiannya? Ini, saya buat ini. Ya. Nah, apa pekerjaannya? Ini. Nah, apa saya jelaskan? Udah saya siapkan semuanya. Ya, tolong dibuatkan dulu satu dalam bentuk matriks di Word juga boleh. Poin nomor 1 sudah oke. Yang perlu dokumennya disiapkan. Siapa yang menyiapkan nggak tahu. Poin nomor 2 oke, siapkan dokumennya. Terus nanti yang hari Senin yang nayangkan siapa? Poin nomor 3, ini kan begitu nomor 3 ini. Poin nomor 1 perlu ini, poin nomor 2 dari 3 ini 31, 32, 33. Langsung ditunjuk orangnya siapa? Kalau hanya dokumen seperti ini saya nggak yakin. Karena kami terus terang nomor 3 nomor 4 skor kami 4. Excellent. Saya nggak yakin. Kita akan kerjakan sampai Sabtu. Excellent kami nilainya. Ibu, bertanya, kalau misalkan kita kan harus siapkan dokumennya, syarat perlu terakreditasi, poin 1. Apakah di poin 1 itu langsung kita isi linknya untuk data-data yang ketika ditanya masuk di situ atau dia terpisah? Nah, bagus, pertanyaan bagus untuk menata kelola. Ini saya ambil ini hanya untuk mengecek syarat perlu, berarti 4 butir dari 63 butir. Kalau mau adalah dokumen itu adalah berdasarkan butir. 1 sampai 63. Ini hanya sebagai butir kan syarat. Saya memastikan aja dulu ya. Jadi ini sudah saya cek. Nah, saya tadi masih gantung di E. Saya lanjut lagi ya. Jadi kalau E itu kegiatannya monitoring. Monitoring itu bisa melalui rapat koordinasi, rapat begini kan monitor namanya ini kan. Nah, yang kedua dengan survei kata Ibu Esther tadi itu pun bisa. Nah, lalu yang diminta melalui regulasi Permenkes Dikti nomor 62 tahun 2016 itu audit mutu internal. Kalau tidak ada nanti kalau ada nanti aku nanti usaha Bu Esther deh kita ini harus ada formnya mengisi setidak-tidaknya kita bikin sederhana untuk audit mutu internal itu. Kalau tidak ada ini ya dipenuhi. Ya, oke, siap ya. Nah, kalau masuk ke pengendalian, ya kan? PPEPP. P penetapan, P yang kedua adalah pelaksanaan, E evaluasi, baru pengendalian. Pengendalian itu
hasil dari AMI teman-teman itu dikendalikan melalui apa? Melalui rapat tinjauan manajemen atau kadang-kadang ada PTK katanya sini ya, itulah PTK pengendalian. Ada kalimat PTK tapi nggak nyambung bahasanya gitu. Nah, makanya saya jelaskan ya. Nah, jadi pengendalian itu dan PTK di sini permintaan tindakan koreksi, berarti standar yang belum mencapai target, berarti ada perbaikan tindakan koreksinya. Nah, di sini ada kalimat itu sudah muncul. Lalu peningkatan standar, jika standar itu sudah tercapai, maka ditingkatkan. Nah, di sini dikatakan ada masuk dalam IKT ya. Nah, saya baca ada IKT, tapi disebut dia IKT, tapi belum ada analisisnya. Nah, oke, udah clear di situ kan? Jadi nomor 3 ini sudah clear. Ibu mau nanya. Kebetulan saya mengenal Ibu sedikit terganggu di situ. Untuk poin 3 dan poin 4 Ya. dalam surat yang dikirim itu hubungan dengan efektivitas ya. Jadi Ya. tadi itu kalau disampaikan itu evaluasi dilakukan, ada monitoring dan juga ada audit mutu internal. Pertanyaan saya, MONEF itu dilakukan oleh SPMI atau oleh audit mutu internal? Oke, Monitoring begini. dan evaluasi. Baik. Apakah yang melakukan itu SPMI atau audit mutu internal? Nah, kan jadi itu pun izin ya kalau saya ngomongnya, kalau saya orang PSPMI itu, saya orang SPMI. Jadi apakah itu dilakukan oleh SPMI? SPMI itu sistem penjaminan mutu internal. Yang melakukan itu adalah orang. Nah, kalau monitoring itu dilakukan oleh pimpinan, baik itu kaprodinya maupun ketua atau wakil ketua. Itu monitoring. Kan MONEF itu singkatan dari monitoring dan evaluasi. Nah, monitoringnya melalui pemantauan oleh kaprodikah atau waketkah atau bahkan ketua, itu boleh monitoring. Sedangkan evaluasi ini dengan cara audit mutu internal, yang melakukan itu adalah dari unit penjaminan mutunya, yaitu oleh auditor. Oleh auditor berarti AMI ya? Iya, kegiatannya AMI yang melakukan auditor. Jadi kita pun pemahaman makna-makna itu belum kuat. Ya kan? Kegiatannya bernama AMI, orangnya auditor. Nah, siapa auditornya? Tentu adalah dosen atau tendik di kami yang sudah saya latih menjadi auditor, yang memiliki kompetensi mengaudit. Nah, jadi auditornya itu nanti dibikin SK-nya, SK dari Pak Ketua. Surat tugasnya, SK-nya buat aja auditornya 2 tahun, SK-nya setiap mengaudit SK dari waket. SK dari unit penjaminan mutu. Unit penjaminan mutu. Iya, surat tugasnya. Siapa yang UPN-nya? Unit penjaminan Kepala siapa? Pak Yonas. Pak Yonas. Iya. Nah, surat tugas Bapak menugaskan dosen melakukan audit, tapi SK itu dari Pak Ketua. Iya. Nanti harus dibuatkan. Catat ya. Nah, catat. Oke, clear situ Bapak Ibu. Nah, efektivitas di sini yang dimaksud nanti nomor 4 adalah harus terlihat bukti tadi yang PPEPP. Harus terlihat. Contoh, pada AMI nanti temuannya, katakanlah ya, saya contoh saja Pak ya, mata kuliah dari satu prodi itu kan ada mungkin 45 mata kuliah, tetapi RPS-nya tersedia masih 40, berarti kurang 5 kan? Nah, berarti temuannya adalah terdapat 5 dari 45 mata kuliah yang belum tersedia RPS-nya. Itulah temuannya. Itu kan kategori KTS. Lalu nanti pengendaliannya apa? Di pengendaliannya adalah kaprodi atau waket 1 mengingatkan kaprodi sehingga dosennya menyiapkan 5 itu paling lama tanggal sekian. Nah, itulah pengendaliannya. Ya kan? Di E tadi kan 5 dari 45. Di pengendaliannya mana buktinya pengendalian? Nah, ini dikasihlah, inilah form RPS.
ya kan? Nah, itu nanti terlihat urutan dari P, P, E, P, B. Itu Pak ya, Pak Jones ya, nomor 4. Oke, clear di sini. Udah saya berpindah ke ini hanya syarat perlu masih saya bicara. Kalau masih ini nggak apa-apa ditanya aja ya, jangan sampai nggak dipenuhi. Karena memang Ibu, kita kan teman-teman kita semua kita di sini itu mana apa namanya tadi editornya siapa, termasuk Ami Auditor. tadi, auditor atau tadi Ami itu kita kan masih apa abu-abu siapa makanya. Bapak nggak panggil aku. Auditornya tuh Pak Martin. Bapak mak seperti orang lain aja saya di sini. Saya terus terang Pak Uli, saya nggak usah Bapak mikir-mikir macam-macam. Saya mau menolong. Karena kan harus dipersiapkan kan Bu seperti tadi audit itu tugasnya siapa. Nah itu maksudnya kita kan harus segan jujur sama saya. juga masih abu-abu. Walaupun sudah ditunjuk kan asal gitu ya Bu. Tapi kan tadi seperti arahan itu kita jadi ngerti kan. Nah SK dikeluarkan oleh ketua SPNI siapa-siapa yang Surat tugas. tugas tugas. Iya, Dan SK siapa dari siapa di Bapak. dalamnya kan harus dilatih cara mengaudit gitu kan ya. Iya. Itu maksudnya. Iya, karena saya bahasa saya, ya saya menganggap ini adalah menjadi bagiannya menurut saya. Jadi jiwa saya itu bagaimana biar mudah, itu saya pikirannya. Saya fasilitator, yang menurut saya bagaimana bahasa mudah buat kawan-kawan itu aja. Bentar ya Pak ya. Halo Bu Yosi. Halo. Ibu, Oke. boleh Bu, kalau Ya. memang ini waktu agak singkat, jadi Nah. sekiranya Ibu berkenan, misalkan dari setiap item itu, mungkin Ibu bisa bantu kami dengan ini loh dokumen ini, SK ini yang harus disiap setiap poin yang harus kami siapkan lampirannya. Apakah Tinggal bisa atau ya nggak apa-apa sekarang mana yang perlu kita kerjakan dulu di sekarang ya. Iya. Karena terus terang besok saya mengajar, Rabu saya challenge session, Kamis rapat, Jumat yang hanya kosong, hari Sabtu lah full kalau nggak ke pesta itu tinggal itu. Jumat siang lah mungkin itu saya batalkan satu. Nggak apa-apa saya udah tanggung begini menolong, janganlah gantung-gantung lagi. Jumat lah mungkin. Oke. Jumat. Satu lagi, Bu. Ada yang menyarankan supaya perlu dibuat apa? Benchmark. Ya. Apakah perlu? Ya, caranya itu begini. Benchmarking itu bisa seperti kami ya. Kami benchmarking kami keluar dan ke dalam. Makanya saya bingung kenapa nggak datang STT IKSN ke kami waktu aku ke Panel PM. Itu namanya benchmarking. Padahal kita tetangga tanpa formal datang. Ibaratnya kan buat aja benchmarking ke perguruan tinggi yang lebih baik kan gitu. Jadi kalau kondisi C berarti benchmarking ke perguruan tinggi yang lain. Perlu Pak. Berarti mohon izin. Bolehkah yang ini kami bisa membuat ya laporan sederhana untuk itu? Benchmarking? Ya, tapi dengan waktu yang dihitung ke belakang dikit 2020 bisa, 2021 bisa. Oh kalau masalah ini saya agak strict dalam integritas sekali. Saya orang di situ ya. Walaupun saya orang sekuler, tapi dalam hal itu silakanlah bagaimana caranya. Pokoknya kapan kita ketemu sama Bu apa ya? Buat aja benchmarking bagi kami. Benchmarkingnya tidak formal atau bagaimana caranya lah. Ya. Tapi kalau hari ini boleh benchmarking, tetapi ya jangan dikatakan tahun 2020 pula kan? Oke ya, nah ya Pak ya. Jadi memang diminta itu benchmarking. Kalau boleh tiap tahun itu harus ada benchmarkingnya. Tiap tahun. Oke, udah clear di sini kan? Atau ada lagi? Karena itu kan ini harus hati-hati kita karena ini syarat perlu. Mohon izin mohon maaf. Iya Pak. Boleh nggak poin nomor 3 itu kita klarifikasi satu persatu itemnya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini tadi harus saya sebutkan Pak. Tinggal seminggu lagi, Ibu udah sebutkan, Uh-uh. begitu. Supaya kita semua
mempersiapkannya dengan baik. Oke, ini dokumennya sudah ada belum? Kalau belum ada, siapa yang bertanggung jawab? Nanti ketika akreditasi siapa yang mau menampilkan gitu loh. Oh, baik ya, baik. Iya toh. Iya, Pak. Jadi ya supaya jelas, ini kan tinggal menilai itu hari Senin. Mm-mm. Jadi jangan lagi seperti tadi, ada dokumen ada tapi nggak ditunjukkan sampai hari ini sampai jam ini gitu loh. Tidak boleh terjadi seperti itu. Mm-mm. Ada dokumen ini, ya tidak perlu bilang ada sudah ini kalau tunjukkan gitu loh. Jadi kalau boleh poin nomor 3 tadi, apa yang disiapkan Bu Horma 1 ini, 2 ini, 3 ini dokumennya ada. Kalau belum ada, siapkan hari apa harus selesai, siapa yang bertanggung jawab. Nanti bagaimana cara menampilkannya ketika asesor datang, seperti itu loh. Oke, begini aja contohnya ya. Cara ini ada table itu matriks. Ini tadi butirnya syarat perlu 1 2 3 4. Kolom 2-nya adalah dokumennya. Kolom 2 dokumen. Kolom 3 adalah PIC. Iya. PIC-nya ya. Kolom 3. Kolom 4 itu nanti dibuatkan linknya. Karena semua kan daring. Ya, pertama. Udah, saya sebut ini, saya nggak bisa membaca itu, tapi saya bisa baca yang ini. Ini kolom ini yang kolom 1 adalah ini butirnya deskripsinya ini. Ini nomor, ini deskripsinya, tambahkan kolom dokumennya, Iya. tambahkan di kolom sebelahnya PIC-nya, tambahkan di kolom nanti adalah linknya. Udah ya, saya ulangi. Kalau nomor 1 berarti dokumennya ini adalah berkas dari dosen terdiri Ya, dari udah. ijazahnya, ya kan? Ijazahnya, lalu nanti berikut nanti JJA-nya, CV-nya, ini. PIC-nya ini siapa ini? Bapak Ibu lah yang menentukan. Ijazah dosen, terus sertifikat JJA-nya di JJA-nya, ya JJA-nya, lalu adalah sherdosnya juga dia buatkan, baru CV-nya lengkap ya kan, udah kan. Nah, nomor 2 juga sama, kan ada 10 itu totalnya, tapi tiap tahun 2 orang kan. Nah, buatkan juga sama. PIC siapa? Harus dikerjakan. Iya, PIC siapa? Bapak? Kalau hari Jumat saya mudah-mudahan bisa datang saya bisa Udah boleh cek. nomor 1 sudah. Sony Ibu. Hah? Sony. Tulis itu mana Pak Sony? Ada tuh. Nah, Ya. Bapak, kan saya tanya dulu Pak, saya telepon nanti Pak Sony jadi belum? Oke. Kalau boleh linknya buat aja di Google Drive. Dalam ketika apa? Ketika ditanya langsung tunjukkan gitu loh. Oke, sudah. Dibuat khusus ya. Nomor 3. Nomor 3 dokumennya adalah SK unit penjaminan mutu. Berikut tupoksinya. Lalu Ntar Bu, satu Bu. Oke. Tadi SK unit penjamin mutu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena saya diajak Bu Norma untuk ngobrol-ngobrol dengan kita untuk menyisir. SK unit penjamin mutu sudah ada belum? Sebenarnya sudah dikeluarkan dari ketua, tapi apakah itu sudah dimasukkan di data ini? Itu nanti akan Ada. Oke. mana barangnya? Mana barangnya? Tadi kan setelah saya catat sini 37 menit lalu Bu Hotman nanya itu dan kita semua bilang ada. Sampai sekarang SK-nya Pak Yono. mana Pak? Tunjuk sekarang Pak. Ambil. Kami di Kuki begitu. Kita serang latihan akreditasi. Ambil sekarang segitunya. Ambil. Semua bergerak. Kalau hanya ada itu sampai kondisi sekitar 2 hari nggak akan ada itu gitu loh. Ya kan begitu pengalamannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Mohon begitu maaf ya. gaya kami. Karena kalau setahun lalu kami bekerja seperti ini kami tidak segar begini. Gak bakal unggul kami kalau enggak ini. Iya. Di list makanya mungkin ini kan biar kita tidak kerja bolak-balik. Itu Di list dari mana yang ya ada Pak. Oke, Iya, nggak ada. apa-apa. Dengar, biar semua mendengarkan juga. Iya, iya, ada. Baik Pak. Biar semua mendengarkan Oke. ya. Nanti kalau nggak tahu kan susah lagi. Siapa aja. di IC-nya itu? Siapa? UPM lah. SPM. Tanggung jawab UPM. Tapi nama orangnya aja Bu, supaya nanti kalau kita Jumat Pak dari kita Yonas. Bu Norma di sini saya tanya mana nih Pak? Bukan Pak, ini SPMI Pak. Berkaitan dengan SPMI.
di UPM itu siapa saja apanya? Siapa orangnya? Kita tidak punya UPM. Nggak punya. Nggak punya. Oh. Tapi di LED ada namanya. Tim penjaminan mutu, unit penjaminan mutu. Nah, iya UPM namanya. Makanya Bapak Ibu tidak menjawab karena beda yang ditanya. Kalau ditanya unit penjaminan mutu itu ketuanya Pak Yonas. Kan UPM kan singkatan dari unit penjaminan mutu UPM. Iya. Oh, nggak ngerti UPM. Artinya unit penjaminan mutu. Iya. Oh, nggak terbiasa singkat ya. Oke. Siapa bagian unit kepala unit penjaminan mutu? Oke. Baik. Siapa yang membantu Bapak di UPM? Saya ada tapi kerja sendiri. Oke, Oke, yang penting mohon maaf kami kantor ya nanya ya. mohon maaf ya, jangan Mohon maaf sampai ya ya. Pak Ibu ya berdua, jangan hard pilih yang ini kebaikan kita bersama. Oh, Pak Yonas, boleh nggak siapkan dokumen ini? Kalau kami datang hari Jumat sudah ada lengkap semuanya. Dokumen yang mana? SK tadi Pak. SK ada, lalu Tupoksi. untuk dokumen SKM. Oke, kalau begitu kita daftarkan ya. Ya. Dicatat dulu, dicatat. 31, itu bahkan dari tadi saya bilang 31. Tadi SK penjamin mutu. Berikut tupoksinya ya. Yang kedua, di situ ada tupoksi. Terus poin yang ketiga, tiga itu ya. Karena saya pun mau terpaksa harus tulis ya. Oke, tiga. Apalagi tadi Muhammad tadi. Nah, gini aja biar cepat ya karena habis masih 63 butir ini. Mohon maaf Pak. Nah. Setelah tupoksi apa? Apalagi tadi Muhammad. Ya makanya saya ikuti Terus aja ya. tadi Iya, Ibu iya. sampaikan sudah ada kuesioner kepada unit-unit terkait udah dulu. Kuesioner dari unit terkait. Komisioner. Ada belum? Udah ada belum? Bapak pernah nggak Bapak bikin kuesioner terhadap pimpinan, kepada direktur, kepada yayasan, kepada perpustakaan, kepada ini diisi oleh pengguna? Ini baru dibuat. Untuk pertanyaan saya udah ada belum Pak? Belum. Tapi Gitu ya. tempatnya bukan di sini tuh, bukan di sini. Bukan nomor 3 Pak, nanti Ya ada oke lah, tempatnya itu Pak. contohnya belum Iya. ada. Apalagi poin nomor 3 di semua kita daftarkan dari sekarang deh. Iya, biar ini nih ya, makanya biar jangan diulang-ulang ya. Ya, supaya tidak ulang-ulang ya. Oke, baik. Coba mendaftarkan dulu poin nomor 3 ini apa saja yang harus disiapkan dan harus ada. Oke. Baik, saya lanjutkan. Lalu struktur organisasi, struktur SPMI. Boleh? Itu tadi kan di SK tadi kan Pak sudah ada strukturnya kan Pak? SK SK unit penjamin mutu tadi. Di situ berarti sudah ada dong? Ada struktur di situ, ada tupoksi di situ. Jangan cuma satu lembar SK dengan ini Bapak tuh ketua mengangkat Pak Yonas sebagai ketua unit penjamin mutu hanya satu lembar begini. Itu dokumen semacam dokumen negara itu Pak, lengkap semuanya itu loh. Oh iya. Ada nggak itu loh? Kalau belum ada buatkan ini dalam beberapa hari ini itu loh. Itu bisa dibuat kok Pak. Dibuat aja Pak. Kalau saya sih menyarankan Bapak Ibu kondisi nyari aja di sini dan tidak pindah sampai malam deh. Pagi sampai malam. Saya kayak yakin jadi gitu loh. Lihat aura kita ngomong-ngomong hari ini, nggak yakin saya udah jadi. Lihat aura kita ngomong ini, saya nggak yakin lah. Mohon maaf ya, saya kata lebih baik keras-keras gitu ya. Ya. Jadi saran saya penting udah kondisi nyari aja deh, kondisi nyari siang malam siang kerja kan. Kalau ada perlu tanya mohon Bapak ya saya ini ada yang perlu nggak gitu loh. Nanti Jumat kan kata lagi siang sini. Gitu loh. Kayak gitu bukan Pak ya? Iya, siapa? Baik. Karena saya nggak yakin. Oke, silakan Bu. Baik ya, saya ulangi SK-nya itu sudah membuat siapa saja personelnya. Tidak cukup hanya ketua, pasti ada yang membantunya. Ya kan? Lalu tupoksinya. Nah, berikutnya adalah nomor 3. Ini adalah SK tim perumus. Ya, yang ditugaskan merumuskan SPNI. Lalu SK dari SPNI itu sendiri kan diimplementasikan kan? Iya. Lalu bukti dari persetujuan dari Senat akademik. Nah, lalu dokumen SPMI-nya.
kalau boleh deh, adakah dokumen SKM hard copy bisa lihat sebentar? Gampang kan ngambilnya kan? Tolong diambil saya lihat. Kalau kasih soft copy ya, yang digabung sebelumnya itu. Hard copy. Tolong bawa bisa lihat. Ya. Ya, oke. Jadi ada dokumennya itu terdiri dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, formulir, Yang ada PPEP, ya. standar PPEP. Ah, itu keliru, makanya kalimat saja salah. Ya. Bukan standar PPEP loh. Formulir, kalau dokumen itu kebijakan, manual, standar, dan formulir 4. Ya. Implementasinya PPEPP. Implementasi pelaksanaannya itu. Ya, good. Nah, berikutnya di nomor 3 masih, dan itu adalah formulir-formulir AMI. Karena tadi belum ada ya. Nah, nanti kita create ya Bu ya. Pak ya, Pak Ketua ya, kita bikin itu. Jangan sampai nggak terpenuhi. Sayang kerjanya. Ya. Apa saja? Formulirnya. Formulir kami ada 6 jenisnya, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Kalau di sini nggak perlu banyak, kita bikin aja nanti langsung F3, 4, 5. Sederhana saja, yang penting ada dulu. Jangan, kalau meniru kami nanti terlalu kompleks. Terlalu berat. Ya, kami sebenarnya orang 4 kami itu excellent. Sampai saya Percuma dong saya fasilitator kalau Karena bilangnya di targetnya bawah. aplikasi unggul, belum targetnya. belum sanggup. Iya, nggak usah dulu. Yang pasti kita bikin yang sederhana. Ya. Saya pandu, tapi dikerjakan. Nah, Jadi supaya saya minta daftar Bu. Iya. Kalau saya Iya Pak daftar, Martin Bu. ah, Itu. Martin, formulir AMI. Ya sini Pak Martin maksudnya. catat ya. SK pelaksanaan AMI ada. Mesti jadwalnya ada. Oke. Ya, kita inventarisir dulu Pak habis ini Oh, baru berarti kita sudah ada daftar. SK tapi nggak dikerjakan. poin 37 tadi, 37. Baru dibuat. Oh, SK pengangkatan tim auditor ada. oke. Coba kalau lihat. Bisa lihat? Baru dibuat ini Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Namanya belum Iya, ada, Pak. Pak. Pak Martin harus ditambah tupoksinya. Tanggal berapa Pak? 2020. Oke, bagus. Itu Pandai. itu namanya belum ada Pak. Iya. Namanya itu sudah jelas tanda tangan segala macam. Kalau baru formulir itu namanya belum ada. Nah, Iya, yang belum ada memang yang di AMI ya, karena memang jujur saja kita tidak melaksanakan secara aturan. nah, Jadi memang belum ada daftar tindiknya dan segala macam sampai tinjauan manajemen ini yang terakhir juga memang belum ada, mau tidak mau harus diadakan dalam 3-4 hari ke depan ini. oke. Nanti kalau Asep bertanya jangan nanti terus terang Bu Asesor, Iya. kami belum bikin. Aduh, habis lah sudah. Iya. Karena para pendeta kan. Kami lakukan tapi nggak sekaku itu kan. Iya, Ya, jadi iya. lakukan aja. Oke. Cukup ya. Jadi nomor 3 dan nomor Tadi dari poin nomor 3 ada 6 ya Bu ya? Ada 6 ya? Ya. saya SK tidak nomor-nomornya. Ya, SK silakan. unit penjamin mutu sudah ada susunan organigram di dalam itu. Ada tupoksi juga. SK tim perumus, SK tim SPMI, bukti persetujuan dari Sena Akademik, formulir AMAMI. Bentar ya. Oke. Baik. Bukti Udah. persetujuan dari Sena Akademik. Ya, bukti itu cukup nanti siapa ketua senatnya? Nah itu dia. Ketua Sama senatnya. dengan ketua Eh, sekarang. Ketua- Kan begini Bu, di sini kan untuk senat yang itu sebenarnya tidak ada, yang di sini baru senat mahasiswa. Sebenarnya kan di ketua terus ada senat, gitu kan? Iya, Nah selama ini belum ada terbentuk. dibentuk aja. Buat aja. Buat aja. Nah itu siogianya siapa? Kalau tidak ketuanya yang lain aja, yang lain Ya, selain jangan ketua, Bu, nanti seperti Jangan kata ketua. Pak. Iya. Yang lain aja. Karena nanti menjawabnya karena kan ini kan perguruan tinggi kan kecil. Iya. Dosennya juga hanya 17 semuanya. Asal jangan Pak Ketua. Jadi untuk Boleh kasus boleh Kaprodi merangkap? sebaiknya jangan. Jangan. Begini, Pak. Dosen biasa. Untuk kasus pemerintahan, ketua itu presidennya. Jadi ada ketua DPR. DPR MPR-nya itu lah Iya. senat kayak gitu lah. Ya tidak persis amat Tapi ya. harus dosen tetap boleh ya. Ya, dosen tetap kalau boleh yang JJA-nya lumayan Paling tinggi Oh, gitu paling loh. tinggi. Kalau ada profesor.
Tidak ada di sini, udah saya baca. Coba ini bos. Si profesor. Udah saya baca tidak ada. Karena yang JJ-nya paling tinggi ya. Oke. Kalau bisa lebih JJ lebih tinggi dari ketua ya. Kalau memang nggak ada lagi ya Sama. sama. Nggak apa lagi Pak, memang itu Kan ketersediaan. ketuanya eksekutif Pak. Eksekutifnya. Itu terdiri dari 2 Oke, saya tulis ini ya, Senat belum ada. Iya. Ya. Nah, Catat. Senat belum ada. Artinya nanti sebelum itu harus ada SK pengangkatan Senat Dari yayasan ya. Iya, di SK angkat Pak. Yang membuat itu ketua yayasan ya atau apa? iya, ya ketua pengurus yayasan. Ya, jadi gitu ya. Iya Pak. Yang membuat SK Senat itu menandatangani ketua pengurus yayasan. Jadi bukan ketua tinggi gitu ya. Ya. Itu seyogianya berapa orang? Ketua satu, ini aja sekretaris satu, sedangkan anggotanya mewakili ada Kaprodi. berapa prodi, mewakili prodi. Nggak ada bendahara berarti. Oh kalau pesta Pak, ada bendaharanya. Hajatan. Kalau kita ada datang ya. Iya, kalau ada pesta adalah bendahara. Yang ada yang menortor ya. Iya, Ketua, sekretaris, anggota. iya. Ya mungkin dibikin lah seperti ada pembagian SDM, bagian akademik, ngomong gitu lah. Jangan terlalu polos-polos seperti itu. Atau ke Tridharma perguruan tinggi aja. Ya boleh. Belum semua di Kedua Panja namanya, kas UI namanya Panja, panitia kerja. Kedua Panja pengembangan kurikulum, pengembangan akademik, pengembangan publikasi, penelitian, penelitian masyarakat, kayak begitulah. Kedua Panja SDM itu harus ada. SDM pengembangan SDM. Iya, iya, iya. Nah, kalau personil terbatas orangnya tidak banyak, nggak apa-apa Pak. Ya sebenarnya apa-apa Pak, daripada kan mending kan gitu loh. Daripada nggak apa ya. Kalau anggotanya tidak dosen tetap boleh kan Pak? Iya, seharusnya sih ya buat Pak harusnya lebih tetap ya. Dosen tetap lah. Dosen tetap Ya. Iya, karena dia yang ingin mengembangkan perguruan tinggi ini kan. Kalau dosen tidak tetap, sebentar udah hilang. Iya. Sempat saya udah hilang sempat saya ngajar di sini, ntar udah hilang. Kalau misalnya begini mohon Pak, saya dan mohon Pak ditaruh dosen tidak tetap itu ada gunanya nggak untuk pengembangan ini ya? Supaya kita berdua masuk ke senat. Gini, kalau saya punya, ya itu niat saya, buatkan aja kalau mau ya, biar ada guru besarnya. Iya. Kami dosen tidak tetap, saya ngajarnya sekali 2 kali aja, tapi Iya. catat nama saya di sini. Iya, supaya nambah. Kalau tambah 2 orang, Ada nama di dalam. Ada nama. kalau tambah 2 orang itu berpengaruh nggak mau nomor 2 Bu? Ada prodi pendidikan kan? Iya, iya. Nah, saya saya manajemen pendidikan. Iya. Berarti di S2 aja Bu kalau gitu ya. Bapak yang Kan mengaturnya. sekarang kan kita fokus dulu Pak. Kita sekarang ini Iya. sedang mau APD kan begitu. Iya, masukkan aja tim teaching. Ya, Saya ngajar 2 kali gitu Kami cukup. dosen tidak tetap Kemarin itu kan supaya sudah nambah. nama buatnya udah Ada, masukkan nama Ada guru besar, saya. saya letak kepala gitu loh. Oh, saya guru besar loh. Iya, Di supaya CV-nya kan kami tidak ada Bu. Nah, saya kasih. Aduh, Ibu. Ibu. Ibu bisa aja buat CV ibu dong. Langsung Oh, iya. gitu. Ya. Tadi buku saya sudah saya kasih ke ibu, ada CV saya di situ. Oh ya, iya. supaya memperkuat. Ibu saya kasih buku Ya saya boleh di CV. saja nanti Bu Hotma sebagai ketua senat bikin ada buku besar. Itu Boleh masuk. nggak? Itu masuk Kalau sana. mau saya jangan ketua senat, karena saya dosen tidak tetap. Anggota aja. Ya, anggota kami bikin di senat supaya kuat itu loh. Oke, makasih Om. Iya, kita sedang namanya kita sekarang valuasi dan menciptakan nilai-nilai kan begitu. Apa Iya. yang kita lakukan? Kita kok apa ya, membangunlah kita ya. Jadi itu aja caranya. Kalau saya juga Jadi ibu dilibatkan di sini di bagian Diangkat sebagai dosen tidak tetap. Senat. Nah, besar di senat ya. Dosen tidak Misalnya tetap saya. begini, boleh aja nanti di senat itu ada satu panja kelembagaan, peningkatan kelembagaan, hormat taruh. Mungkin saya peningkatan akademik saya, tapi itu loh, supaya ada personelnya yang lebih kuat. ya kalau ditanya kan kita kan sama-sama perguruan tinggi Kristen. Iya. Berarti kita kan saling membangun lah ini kan ceritanya. Iya. Terus begitu. Jadi nanti pun kalau akreditasi hari Senin Selasa kami dan Bu Hotma, kami sudah punya legalitas bisa datang ibu di sini, menolong. Gitu loh. Tapi saya nggak bisa datang Pak, saya raker. Ya bang tidak saya gitu loh. Saya mau di Bogor saya.
Kalau gini saya ada di sini nanti ketika Kalau diminta Oh, tadi sesuatu, online ya? Zoom, ya. Iya. online ya. Online. Dibagi link aja ya kalau Kalau sempat saya, Iya. kalau sempat. Iya. Iya. Jadi ketua senat sudah di ibu ya. Oh tidak. Jangan anggota. Dosen tidak tetap. Dosen tetap dan di bagian apa? Senat. Iya. Kalau aja kami di sana. Nanti bidang saya bidang pengembangan akademik, penjamin mutu. Iya. Nah, kan Penjamin belum. mutu, ya. Iya. Ya mungkin saya taruh pengembangan apa? Bagian pengembangan SDM, panja SDM Iya. gitu loh. Beliau kan manajemennya, Iya. SDM. SDM. Kalau saya sih itu akademik dan SPMI saya. Oke. Buatkan aja sebelum SK-nya. Tapi nanti kalau nama saya sudah dikenal sama Pak Daniel Muhammad. langsung dia lolos. Itu kalau begitu Bu, kita Bertanya. saya buat Muncul masuk poin katanya. nomor 2 jadi butir nomor 2 di berapa poin nanti ya? Aku tahu. Ada 17 dosen tetap, ada Jadi 4 19. Bukan, kan ada presentasi, ada Iya. 4 per 17. Itu nilainya jadi berapa? Tadi kan 4, 3,9. Yang ini tadi saya hitung di rumus itu sudah 3,6 lebih. Artinya kalau saya buat masuk itu masih di atas 2 ya? Bah ya masih Oke, masih aman gitu loh. Aman. Buat ya. Masih lewat ya Pak ya. Lewat. Iya, Ibu. Jadi ini kan Ibu baru masuk sekarang. Nah, jangan sekarang metodologi penelitian kan saya pernah ngajar. Jadi dia SK-nya mundur. Termasuk tidak, oke itu ya. Hmm. Tapi untuk senat ini kan baru terbentuk. Berarti Jadi kita mundur mundur juga. dulu juga. Juga jangan kali ini. Oke, baik. Karena Katakanlah SK-nya itu Pak, saya ya, dibuat mungkin saja tahun lalu. waktu saya ngajar meteorologi itu Iya. tanggalnya. Oke. Ya Bu ya, masukkan aja Bu. Masukkan aja Bu. Tahun kemarin Pak. Tahun Iya. kemarin waktu Covid. Waktu Covid Waktu COVID. tahun 2020 aku ngajar di sini online. Oke. Pernah sih dulunya juga pernah. Dulu Metodologi itu ya. pembimbing skripsi saya. Dulu Benar, juga Pak. tim penguji. Benar. 2013. Nah, nanti saya ngajarnya 2 kali aja Kak, saya bernama tercatat. Selebihnya yang lain aja ngajarnya. Biar tercatat aja namaku. Pakai nama Iya, ya. udah kita melakukan diri lah. Kenapa? Saya udah guru besar kok. Buat apa saya lagi ini pelit-pelit dalam hal apapun? Gak boleh lagi tuh. Atau bikin Layani. SK mengajar sudah pernah mengajar beberapa Mm-mm. tahun. Iya. Gitu aja dibuat. Akademik. Jadi dosen tidak tetap. Iya, dosen tetap. Nah, Oke. apalagi beliau ini kan, Amang ini kan tugasnya kan di gereja terus, jadi sama-sama niat kita untuk itu. Ya lah. sekarang kan jadi sekolah tinggi teologi Batu Sembilan. Saya sedang membimbing 17 orang S2 sekarang tesis. Hari Jumat tanggal 30 saya akan ke Medan untuk menandatangani tesis-tesis mereka. Karena saya punya S2 teologi 1 ya. Teologi apa namanya Pak? Teologi baptis ya Pak. Oh baptis. Oh baptis. Medan. Medan. Di Jakarta. Tapi di Medan saya sedang membimbing 17 orang mahasiswa. Oke. Jadi nanti minta tolong dikirim CV-nya. Ya, sekarang saya kirim Pak. Boleh Pak? Oke. Cepat. Iya, kami kan biasa cepat Pak. Kita sudah tersedia 08. semuanya. Makanya dari awal tadi kita ngomong mana ada. Aduh, kita sampai belum datang ke haji. Sudah jadi semuanya ada. Siapa kayak isinya? Ada mana barangnya? Tolong nomor berapa Pak? 0813 14 17 Saya juga saya chat benar saya 08. kirim. 0813 14 17 1478. Mohon Pak, nama? Mohon maaf, nama Pak? Uli Saud Nenggolan. Uli Saud. Nenggolan. Jangan-jangan Bapak ide pakai. Bukan. Bekasi. Kasih. Makasih ya. Oke, saya kirim sebentar Pak. Oke, makasih. Aduh, nama Bapak di sini mana lagi itu? IKSM. Bapak Neng bulan dari Tanjung ini Pak. Yang ada malah yang saya simpan anak dari Bapak Uli IKSM Eva. Namanya Grace. Astaga. Oh, bukan. Evan dulu. Oh, Evan. Aduh. Si Evan dulu yang aku minta tolong ibu. Ketahuan deh ini namanya sudah ada di sini. Oke, Bu Esther aja CV saya kirim Bu Esther. Iya. Nah, saya kirim. Yang waktu Evan lupa konsultasi. Iya. Betul. Ya, Pak. Terus Terus
CV-nya ya. Iya, Belakangan itu. Nah, sekarang masuk kita ke sini. Nah, sudah ini lingkungan mikro sudah. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya kalimat-kalimatnya kan? Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, sama aja kalimat yang saya jelaskan itu dengan membuat di sini. Nanti kalau memang mau diganti LED-nya, ganti kalimatnya. Seperti ini ya. Penetapan standar pendidikan tinggi, menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI terdiri atas dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI. Seluruh dokumen dimaksud telah disahkan dan diberlakukan di semua unit kerja yang ada di lingkungan. Nah, ini kalimat ini saya komentar lagi, udah bagus. Cuma dokumennya tadi yang perlu kan di sini katakan disahkan, udah disahkan, diberlakukan. Berarti ada dua buktinya, bukti pengesahan dan bukti pemberlakuan. Pengesahannya ini oleh pengurus yayasan tadi, diberlakukan oleh ketua STT IKSM. Jadi dua bukti nanti di sini. Nah, yang kedua, pelaksanaan standar pendidikan tinggi menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun. Nah, kalimat ini yang kurang benar kalimatnya. Langsung aja begini. Pelaksanaan standar dalam SPMI atau pelaksanaan standar pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik diimplementasikan di semua prodi dan juga yang non-akademiknya kan, mungkin di bagian administrasi, biro-biro yang ada di sini atau unit yang ada ya. Nah, bagian C, evaluasi. Ini ada evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, yaitu dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Tadi kalimatnya monitoringnya itu melalui rapat koordinasi atau survei-survei, dan evaluasi menggunakan audit mutu internal. Nanti kita isi, nanti langsung diganti aja kalimatnya. Kalau memang nanti asesornya berbaik hati, kirim ulang deh LED-nya katanya kan, udah jadi kian. Nah, yang D, pengendalian. Ini pengendalian nanti kita lampirkan dengan melakukan formulir PTK. Nanti akan saya beri deh, saya bantu berikan formulirnya ya. Nomor 6, peningkatan. Di sini ada, kalau namanya peningkatan, kalimat perbaikan tidak ada lagi. Nah, maksudnya peningkatan. Ya, jadi kata perbaikan nggak ada lagi. Kalau peningkatan standar pendidikan tinggi, SPMI berupaya meningkatkan, bukan SPMI yang berupaya, tapi STT IKSM-nya berupaya meningkatkan budaya mutu sebagai suatu sistem yang terdiri atas peningkatan mutu dan penerapan SPMI secara berencana dan berkelanjutan. Itu kalimatnya. Nih kalimatnya nomor E. Saya ulangi. Bu, maaf Bu, itu halaman berapa Bu ya? Nah, ibu lah yang ini halaman berapa ini? Di atas kinerja institusi. Iya. Nomor 7. Nomor 7. Halaman 7. Nomor. Nomor. Oh, nomor. Nah, ini nanti semuanya cepat apa ya, tahu di mana tempatnya. Asal ini langsung. Adakah yang hard copy juga? Ada. Ada. Nah, lebih cepat saya membantu. Jadi nanti asesor bertanya, nyari lagi gitu kan. Oke, baik ya. Perbaiki nih langsung. Langsung memperbaiki di situ. Langsung diperbaiki terus dicek. Udah langsung. Belum. Dah, yang diomongin Bu tadi kamu nggak perbaiki langsung. Baru datang, baru gitu. Itulah saya perbaiki. Ya, udah saya lanjutkan. Nah, mengenai ini kan dikatakan ya, capai ini kinerja institusi. Nah, nanti kalau kinerja institusi itu sebenarnya kan keluaran dari perguruan tinggi kan 3 dharma. Ya kan, dharma pendidikan, artinya lulusan kita itu memiliki IPK-nya rata-rata di sini 3,5
antara 3 sampai dengan 3,3 yang program sarjana. Yang magisternya masa studinya itu 2 tahun, IPK-nya 3,3 sampai 3,5. Jadi harus ada nanti Excel-nya diambil dari Predikti, dari mana sih? Forlat. Langsung buatkan itu, jadi bentuk Excel. Ini loh, TS-nya ini berapa ya Pak Uli? TS-nya 3 tahun terakhir. Oh bukan, TS itu tahun sekarang. TS kurang 1, TS kurang 2. TS itu tahun berapa? 2020, 2021. Tahun akademik 2021. TS-nya 2021. Oke. Misalnya kan TS itu kan tahun akademik, berarti 2021 kan? Ya. Tahun fiskalnya tahun 2021. Jadi berurusan dengan uang tahun fiskalnya 2021. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi kinerja institusi ini nanti terlihat di Excel-nya itu ada rata-rata IPK-nya. Ya. Berarti tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019 di Excel. Baik itu program sarjana ataupun program magister. Nah, di sini dikatakan juga rata-rata ini sudah bekerja katanya. Mereka tetap melayani anak-anak di gereja. Kalau sudah mau bicara seperti ini, rata-rata kurang dari 3 bulan sudah bekerja. Nanti dibuatkan aja daftarnya, daftar mahasiswa ini lulus tahun sekian kerja di mana. Perlu buktinya. Kalau memang ini nanti diwawancarai kan nanti kan alumninya kan, saya dihubungi. Sudah, jangan bisa, harus. Ya, oke. Nah, masuk kita ke ini. Saya karena ini sudah banyak dibikin begini, ini kan kalimat-kalimat dari visi nih kan? Iya. Visi institusi, visi dari program sarjana pendidikan agama Kristen, seterusnya. Ini misinya, tujuannya, strateginya, sasarannya. Nah, sasaran di sini adakah dokumen dari visi, misi, tujuan, sasaran dari STTI KSM ini ada di apa? Di banner ini atau di mana kita lihat ini? Di banner terus di SK akan ada. SK kan ya pasti. Ini banner Itu ada nggak SK-nya itu no? Ada. ada ya, harus ya. Ada. Dia Oke. sebenarnya catat siapa yang tentang PSI itu. Nanti siapkan, ya. Visi misi harus lengkap. Ini baru masuk kepada kebijakan. Nah, di sini kebijakannya saya garis bawahi. Ini tidak berlaku lagi nih, yang nomor ini. Ini kan ada nomor 44 tahun 2015. Ini adalah Permendikbud ini. Permenristekdikti ini tak berlaku lagi. Ini kan tak berlaku lagi, diganti. Karena ini dikirim tahun 2021, berarti sudah memakai Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ganti nih. Diganti. Nah, ya, nanti ini statutanya, tadinya sebenarnya statuta itu lengkapi saja dengan nomor SK-nya. Jadi betul-betul akurat ya. Kan kalau kayak gini kan bisa ngarang kan ibaratnya kan, tapi kalau nomor SK sekian bla 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 gitu kan, lengkapi. Nah, strategi pencapaiannya ini sudah saya lihat di sini. Ketua menyusun visi misi dan seterusnya. Sebenarnya nanti ditanya lagi oleh asesor, bagaimana mekanisme penyusunan visi misi dari STTI KSN? Nah, di sini kan terlihat ketua saja yang menyusun. Padahal tidak cukup. Menyusun visi misi itu harus melibatkan stakeholder internal dan eksternal. Nanti kalau ditanya nanti Pak Ketua sebenarnya merumuskan seperti ini, tapi sesungguhnya sebenarnya Pak Ketua kan melibatkan ini sama eksternalnya siapa? Alumni. Padahal kalau namanya STT di sini kan mahasiswanya kan baik dari beasiswa kan, tinggal di Sarawak, pasti melibatkan pihak gereja yang mengirimkan. Iya kan? Nah, padahal di sini saya cek itu kerjasamanya sedikit. Padahal di sini mahasiswanya banyakkan beasiswa kan Pak? Kerjasama sama semua sumber masuk itu sebenarnya. Iya, padahal sumbernya dari banyak pihak, tapi nggak dibuat MOU-nya. Ada MOU sudah. Iya, praktek itu Bu.
Ya tolong juga satu, daftar kehadiran kita hari ini kan dokumen berharga, tolong dibuatkan. Ya, Kita daftar banyak hari ini, loh. buatkan itu berharga sekali dulu. Mm-mm. Ya bukan. Hadir, Sob. Ya. Bikin. Oke. Nah, setiap ini ya, setiap visi misi prodi juga dibuatkan SK-nya. Jadi semua SK dari Pak Ketua. Nah, oke. Ini ada IKU di sini. Cuma itu dia tadi, tidak terlalu banyak lagi saya kira ini sudah jadi kan, tinggal persiapan untuk asesmen lapangan. Nah, Renstra-nya ada kan? Ada. Di SK itu udah ada SK-nya? Sekarang sudah. Iya. SK mau bentuk SK itu. Udah ada SK dari Renstra? Coba Enggak. dicek. Caranya Nggak pernah. belum, buatkan. Renstra itu adalah tanda tangan Pak Ketua. Jadi di satu file aja, nanti kalau asisten melihat ini Renstranya, Renstra 5 tahun. SK di depan, di merk aja itu filenya, PDF-nya. Yang terpisah, jangan saya cek di sini loh file uji coba saya kan, saya cek itu dokumennya bukan dokumen sah yang dibuat tanpa tanda tangan. Betul kan? Saya buka ini kan, saya cek dulu satu-satu. Anggap saja asesor, saya buka. Wah, ini namanya nggak sahih. Karena belum ada pengesahan. SK-nya. Oke. Kita datangani ketua kan? Ini dari yayasan. Ada. Renstra yayasan ya? Sebenarnya Renstra itu bukan yayasan. Iya. Karena yayasan itu kan mengarahkan Mengangkat ke penyelenggara, bawah. pengelola kita kok di ibaratnya ya sekolah tingginya. Strategi kerja, Rencana strategi. rencana strategi. Nah, kalau sudah ada itu aja dulu ya, nggak usah diganti ya. Ya udah biar aja ini dulu nggak apa-apa lah. Maaf, Pak, Bu. SK Renstra ini yang tanda tangan siapa ya? Bu? Ketua. Ketua. Seharusnya ketua. Tapi Kecuali di tadi sini- statuta Ya, baru di sini- yayasan. Dari yayasan. Iya, ya mungkin kebijakan waktu itu ada kali ya kita nggak Ya, tahu. nggak- Nanti bisa jelaskan. Ya nggak apa-apa lah, Ada otonomi kebijakan kok. seperti ini, presiden seperti tadi. Iya, Yang penting otonomi. PD aja harus menjelaskannya gitu loh. Ya otonomi kok pengelolaan perguruan tinggi. Nah, sudah di sini nanti regulasinya nanti biar tahu ya, oh kami salah tulis saja gitu ya. Salah tulis aja nanti udah, oh yang benar nanti disampaikan aja yang benar. Nah, di sini kan di setiap kriteria itu ada namanya IKT ya. Tapi di dalam ini satu pun tidak ada berisi IKT. Ya. Padahal sudah sebenarnya kalau menurut saya ya ada IKT dari sekolah tinggi ini. Kenapa? Misinya itu kan melayani. Pasti punya, kami aja IKT kami nilai-nilai UKI. Bu izin bertanya sedikit Bu, karena agak terlambat sedikit tentang SK tadi. Kalau di sini SK yang dari penyelenggara atau dari yayasan itu cuma dosen tetap sama sama ketua dan sesi. Wakil. Ya, sesi kan. Wakil. Dan ketua dan dosen tetap. Itu cukup saya kira. Yang lain berarti di bawah SK, di bawah tanda tangan ketua. Sudah Oh, bisa. statuta, Pak. Kalau dosen tidak tetap memang kan itu urusan tugas itu kan. Ya. Cukup Pak Ketua. Oh, Kalau iya. memang ya, tapi ini Ketua. ketua kan penugasan. Nah, tapi sampai pun ke yayasan tidak salah. Dan sebaiknya SK dosen tidak Bisa satu tiap menerangkan. semester ada. Iya. Tiap semester ada SK dosen tidak satu. Berarti yang Iya. sebenarnya paling praktis adalah ekstra itu dari ketua aja semua Bu ya. Ekstra itu ya. SK-nya ya. Kalau menurut saya dalam tata kelola perguruan tinggi kan Renstra rencana strategis pengelolaan perguruan tinggi. Tentu yang membuat itu adalah pengelolanya, ketua, Bukan penyelenggara. bukan penyelenggara. Iya, arahannya tertuang dalam statuta. Itulah SK dari pengurus yayasan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kan kita tidak mungkin lagi bisa membuat IKT-nya karena target kita pun tidak terlalu tinggi karena kondisinya. Kecuali tadi dua tahun sebelum reakreditasi baru kita bisa by design. Ini nggak mungkin lagi. Kita hanya membuktikan apa yang kita tulis. Ya, ya mempertanggungjawabkan ini semua. Nah, Bisa nggak kasih gambaran ke kami IKT yang dimaksud di sini tuh macam apa, Bu? Nah,
IKT itu kan indikator kinerja tambahan yang melampaui IKU. IKU itu indikator kinerja utama yang sama indikatornya dengan SNDT Iya. atau matriks penilaian ban PT untuk skor 2. Iya. Itu praktis itu ya, definisi operasional. Ya, jadi kami IKT untuk C1 visi misi adalah nilai-nilai UKI yang menjadi panduan bagi kami untuk berperilaku dalam melaksanakan dharma perguruan tinggi. Itu kan IKT. Ini pasti punya IKSN. Ada. Pasti punya, tapi belum dirumuskan saja, belum mengerti belum bagaimana belum dicetak di bawah profitable level ya. Sekolah minggu. Iya. Kurikulum sekolah minggu kan di sini kan ke kasarnya kan sekolah minggu Bu. Sebenarnya itu salah satu IKT sebenarnya. Iya. Dan beberapa lagi sudah ada. Ya, visinya kan adalah menjadikan, menghasilkan lulusan yang menjadi guru sekolah minggu di mana tersebar di mana gitu. Tapi ya sudah, ini mungkin lagi kita bahas. Ya. Karena jangan-jangan masih sempat nggak bikin seperti itu ya dalam minggu ini ya? Karena ada di kurikulum sebenarnya bisa juga. Dibuat nilai-nilai Ya. STT, IKSN, mungkin profitable level di mana-mana itu. Siapa tahu ya, pada sempat. iya. Apa itu ya? Tujuh skor kasih itu kan? Motonya. Moto. Untuk Jadi IKSN nilai moto itu harus dijabarkan dalam bentuk nilai-nilai. Ya ada poin-poin, 6 poin, 5 poin gitu loh. lulusan itu apa bisa juga dibuat Nah, nilai. tapi gini, kalau kita buatkan Kalau lagi sempat, ya. itu masih ada rangkaian pekerjanya. Iya. Satu, membuat survei menganalisis dari IKT tadi, pakai metode apa, hasilnya mana grafiknya, panjang ceritanya. Iya, iya. Daripada panjang ceritanya, kita inilah dulu. Apa yang ada aja dulu Ya, kalau IKT